Almarhum Lazarus Laiskodat dan Orpa Kase mungkin tak pernah membayangkan salah satu dari 6 anak mereka bakal menjadi orang nomor 1 di NTT. Bagaimana tidak, pasangan suami istri ini mencoba menghidupi keluarganya dengan bertani di Kampung Tubululin, Kecamatan Semau Barat, Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Sebelumnya anggota keluarga sederhana itu tinggal lama di Oenesu, Pulau Timor. Jarak dari Oenesu ke Semau sekitar 21 km dengan menempuh jalur laut. Saat keluarga ini pindah, Victor Laiskodat tengah menempuh pendidikan kelas 1 sekolah dasar. Sekitar tahun 1970-an, Lazarus dan Orpa membangun sebuah pondok kecil di kebunnya dan mulai menggarap lahan warisan orang tua mereka. Meski hidup serba berkecukupan, kedua pasutri ini tak kehilangan asa. Dari lahan garapan itu, mereka bermimpi suatu saat anak-anak mereka bisa bersekolah demi menyongsong masa depan. Di Tubululin, Lazarus dan Orpa mulai berkebun demi menyambung hidup. Keenam anak mereka yakni Willem Hendrik Laiskodat, Penina Laiskodat, Yohanes Laiskodat, Aryanca Laiskodat, Victor Laiskodat, dan almarhum Paulus Laiskodat juga ikut bekerja menggarap lahan. Sembari menggarap lahan, mereka melanjutkan sekolah di SD Negeri Otan Semau Barat. Di sekolah ini pula Victor menamatkan pendidikan dasarnya. Sebagaimana menata hidup di tempat yang baru, tentu tak semudah yang dibayangkan. Keluarga ini harus memulai dari kekurangan. Di pondok kecil tempat mereka tinggal bahkan tidak ada tempat tidur. Mereka tidur hanya beralaskan tanah dengan tikar seadanya. Tikar itu merupakan buah tangan Bunda Orpa yang pintar menganyam sebagaimana umumnya perempuan Timor. Penina juga mengisahkan di pondok itu tidak hanya dihuni keluarga mereka. Pondok itu juga dipakai untuk menyimpan hasil kebun dan mengamankan binatang piaraan mereka seperti anjing dan ayam. Situasi serba sulit tak menyurutkan semangat ke-6 anak termasuk Victor Laiskodat untuk terus berjuang menggembur karang. Alam dan hidup yang keras di kemudian hari turut membentuk karakter Victor yang militan dan terkenal nekat meski ancaman nyawa nyata di depan mata. Karena di Semau belum ada sekolah menengah, usai tamat SD, kedua orang tuanya menitipkan Victor pada keluarga yang tinggal di Kupang. Lain Semau, lain di Kupang. Suasana di kota Kupang turut mengubah kehidupan anak kampung ini. Sebagai murid SMPN 1 Kupang, ia sering dibully atau diadu berkelahi. Jauh dari orang tua membuat Victor harus mampu bertahan dan memenangkan situasi seorang diri. Saking seringnya ditekan hingga harus beradu fisik, lelaki kelahiran Oenesu 17 Februari 1965 ini memiliki prinsip hidupnya sendiri kala itu. Menurutnya, orang yang ditekan terus-menerus hanya ada 2 kemungkinan, menjadi pecundang atau melawan dan menang. Kehidupan kota Kupang yang keras dan garang pada akhirnya membuat Victor survive. Meski demikian, lingkungan yang keras juga berdampak buruk pada pendidikan. Ia harus menempuh pendidikan SMA di 2 sekolah yang berbeda. Singkat cerita, pada 12 Maret 1991, ia memilih merantau ke Jakarta setelah lama menganggur usai tamat SMA. Berbekal Rp60.000 pinjaman dari seorang kerabat, Victor meninggalkan Kupang menumpang sebuah kapal hewan. Di Jakarta, pertarungan hidup sesungguhnya dimulainya. Pekerjaan pertama di ibu kota adalah menjadi satpam di sebuah pabrik rotan. Hanya 2 bulan di pabrik itu, ia pindah jadi satpam di grup swalayan Hero. Di Hero pun ia tak betah. Setelah berganti sejumlah pekerjaan, Victor akhirnya mulai mengenal dunia penagihan hutang atau debt collector. Dengan uang yang didapat dari menagih utang ini, Victor melanjutkan pendidikan di bidang hukum. Itu impian masa kecilnya. Ia pun menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia. Sayangnya, pekerjaannya sebagai penagih utang justru membawa Victor ke jeruji besi. Ia didakwa melakukan penganiayaan dan penculikan terhadap seorang pengusaha yang menunggak utang ke Bank Panin. Mungkin bagi kebanyakan orang, penjara menjadi awal kebangkrutan hidup. Namun bagi Victor, penjara adalah epifani, titik balik dalam hidup. Di sana ia semakin mengenal diri, mengenal orang lain, dan terutama mengenal tujuannya dalam hidup. Setelah berhasil meraih mimpi-mimpi masa kecilnya, Victor Laiskodat tak pernah berhenti. Baginya hidup yang bernilai ketika berguna bagi orang lain yang membutuhkan.
Dalam wawancara secara sporadik foxntt.com Juli 2020 lalu, Gubernur Victor menegaskan pembangunan itu adalah perubahan terencana untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan apapun harus fokus dan disiplin seturut fokus yang dipilih. Fokus pembangunan yang dipilih berawal dari pencermatan tentang profil masalah dasar yang dihadapi Provinsi NTT. Salah satu masalah mendasar di NTT adalah kemiskinan. Maka menurut Victor, fokus pembangunan adalah upaya pembebasan rakyat dari kemiskinan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Dalam pandangan Victor, kemiskinan di NTT terjadi karena ada penyebabnya, yakni karena tiadanya akses dan kontrol rakyat terhadap kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, budaya, dan politik. Jalan hidup Gubernur NTT Victor Laiskodat memang terbilang terjal, keras, dan berliku-liku, namun ia tidak kehilangan mimpi. Mimpi itulah yang menghantarkan menjadi orang nomor 1 di Nusa Tenggara Timur. Dari kisah ini, kita dapat memetik buahnya, bahwa apapun kesulitan hidup yang kita alami, jangan pernah putus asa. Semua persoalan hidup pasti dapat ditaklukkan dengan perjuangan dan mimpi besar. Semoga terinspirasi ya teman-teman.